Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru. Kembali kami boleh menikmati Tuhan Yesus, boleh menghirup udara segar Tuhan. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu boleh menjadi bagian kami di sepanjang hari ini. Hingga kami boleh terus menjadi penikmat-penikmat anugerah-Mu. Terima kasih terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun selalu Tuhan, ampuni salah dosa kami dari segala pikiran, perbuatan, perkataan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus, biar hidup kami boleh dalam perkenanan-Mu dan fokus kami Tuhan, kami boleh terus memandang karya salib-Mu yang luar biasa Engkau sudah nyatakan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mohon juga Tuhan pertolongan-Mu, hikmat-Mu, roh pengertian-Mu, Allah Roh Kudus, untuk kami boleh kembali belajar, mendengarkan kebenaran firman-Mu, belajar merenungkan firman-Mu terlebih Tuhan. Dalam proses kami boleh belajar melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong terangi mata hati kami, biar apa yang kami dengar saat pagi hari ini kami baca Tuhan, itu tidak mendatangkan sia-sia, tapi boleh mendatangkan berkat Tuhan. Engkau pimpin hamba-Mu Tuhan Yesus, oh biar apa yang hamba-Mu sudah baca, hamba-Mu sudah pelajari Tuhan, biar itu semua roh pengertian daripada-Mu. Terlebih terus tambahkan hikmat-Mu, urapan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang akan mendengarkan melalui rekaman kami juga Tuhan memberkati seperti Engkau memberkati kami saat pagi hari ini. Kami menaikkan ucapan syukur kami saat pagi ini Tuhan, dan kami peralaskan permohonan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya lewat pembelajaran pagi hari ini, berkat-berkat rohani kembali menjadi bagian kita. Kita mau masuk pada sesi terakhir dari doktrin gereja. Selanjutnya kita masuk ke bab misi gereja. Sebelum nanti di bab terakhir dari rangkaian teologi sistematik kita, di mana kita nanti di bab terakhir akan membahas tentang akhir zaman. Pagi hari ini kita membahas perjamuan suci, termasuk di dalamnya kita akan melihat makna penerima dari perjamuan suci dan juga berbagai pandangan terhadap hakikat perjamuan suci. Kita mulai dengan pendahuluan, sama seperti baptisan air, perjamuan suci telah menjadi bagian dari ibadah kekristenan sejak Kristus masih melayani di bumi, yaitu ketika Yesus sendiri menetapkan ritual ini di malam Ia diserahkan untuk diadili dan disalibkan. Dan juga sama seperti baptisan air, ritual makan bersama, perjamuan di hadapan
dewa di hadapan Allah itu sungguh-sungguh merupakan ritual yang umum. Banyak agama-agama kuno juga melakukannya. Keberadaan Allah sejati yang memberi makna berbeda dari apa yang para penyembah berhala lakukan. Jadi seperti baptisan air, umum dilakukan oleh agama-agama lain, kepercayaan-kepercayaan lain, kepercayaan-kepercayaan kuno di masanya. Demikian pula dengan perjamuan suci atau makan bersama dengan dewa atau berhala sebagai kepala meja, sebagai kepala perjamuan. Makna pertama adalah persekutuan dengan Kristus. Kedua, nanti kita lihat persekutuan dengan tubuh Kristus. Makna pertama, persekutuan dengan Kristus. Orang-orang percaya mengambil bagian dalam perjamuan suci untuk mengingat akan Kristus. Namun perlu kita perhatikan bahwa kata mengingat di sini dalam bahasa aslinya bukan sekadar memikirkan kembali kejadian atau peristiwa yang telah lalu. Dalam perjamuan suci, sesuai dengan kandungan dari bahasa aslinya, kita menghadirkan peristiwa masa lalu ke masa kini berikut dengan kuasa, potensinya, dan kekuatan asalnya, kekuatan originalnya, kekuatan awal di mana itu peristiwa itu terjadi. Inilah konsep mengingat yang dikandung dalam bahasa aslinya yang juga tercermin dalam ayat berikut di Perjanjian Lama. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya supaya seumur hidupmu, tiap-tiap tahun ini harus dilakukan oleh bangsa Israel, supaya seumur hidupmu engkau teringat. Sekali lagi kita masih bahas konsep mengingat dalam kita menjalani perjamuan suci. Akan hari teringat, akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Ayat ini tentang peringatan Paskah bagi bangsa Israel, keluarnya mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Maksud dari peringatan ini, apa-apa yang mereka lakukan pada saat peringatan adalah agar sukacita, kebahagiaan, rasa syukur ketika mereka keluar dari Mesir itu hadir kembali saat mereka mengingat hari pembebasan tersebut. Agar ingatan akan peristiwa itu benar-benar hidup kembali di hati pikiran kita sampai menguasai keseluruhan hidup kita. Jadi bukan hanya sekadar ingat terus lewat, tetapi bagaimana peringatan kita itu membawa kita kembali kepada sukacita keselamatan, kebahagiaan, jiwa kita ditebus, pengalaman lahir baru yang sudah kita alami. Itu yang bisa kita peroleh dari gambaran bagaimana bangsa Israel memperingati Paskah, memperingati keluarnya mereka dari perbudakan Mesir.
Jadi bukan hanya, sekali lagi ditegaskan, bukan hanya sekadar mengingat tanpa dampak yang signifikan. Tapi sungguh dan sungguh peringatan yang dimaksud oleh Alkitab tentang perjamuan suci adalah peringatan yang sungguh-sungguh memberi dampak kepada keseluruhan hidup kita. Puji Tuhan. Hidup setiap si penerima perjamuan suci. Sehingga sedemikian, dalam ketergantungan kita kepada Roh Kudus, makan tubuh, minum darah yang diwakili oleh roti dan anggur, itu sungguh-sungguh membawa seluruh keberadaan kita kepada Kalvari. Mengingat cinta Tuhan. Itu sekali lagi yang dimaksud dengan peringatan akan Kristus. Karya Kalvari menjadi begitu nyata bagi kita. Itulah peringatan dengan dampak signifikan. Bukan hanya ingat terus langsung lupa, hanya ingat di pikiran, tidak sampai menguasai seluruh hidup kita. Bukan seperti itu konsepnya. Kita diingatkan kembali lewat pembelajaran kita di pagi hari ini. Adapun 3 aspek dari peringatan akan Kristus dalam perjamuan suci meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu kita mengingat karya Yesus di Kalvari, kematiannya yang menyelamatkan dunia. Roti dan anggur mewakili pengorbanan terbesar Kristus saat ia memberi diri untuk dilahirkan di kandang, itu pengorbanan. Saat ia memilih untuk hidup tanpa alas kepala untuk tidur, itu pengorbanan. Tapi pengorbanan terbesar yang Kristus beri bagi kita adalah saat ia tergantung sebagai manusia terkutuk di Kalvari. Dan roti dan anggur mewakili pengorbanan tersebut saat ia memberikan tubuhnya dan darahnya bagi dosa dunia. Itu di masa lalu. Di masa kini, di hadapan Kristus sebagai kepala perjamuan, sebagai kepala meja, sebagai kepala makan malam bersama, kita memproklamirkan bahwa ia bukan sekadar pahlawan yang telah wafat, tapi sebagai juru selamat yang telah bangkit dan telah menang. Di masa kini, saat kita makan roti dan minum anggur, kita sedang memproklamirkan bahwa Yesus yang kita sembah, pahlawan yang memberi kemenangan kepada kita, bukan seperti pahlawan-pahlawan negara kita yang telah wafat, tetapi ia sungguh telah bangkit. Ia berada dalam surga berdoa untuk kita, bersyafaat untuk kita. Ia juru selamat yang telah bangkit dan menang. Disebut perjamuan suci, disebut juga perjamuan Tuhan. Makan malam bersama Tuhan. Dinner with Jesus. Karena Tuhan yang mengatur makan malam tersebut. Tuhan yang mengatur perjamuan tersebut. Ia inisiator, ia penggagas dari makan malam tersebut, dari perjamuan tersebut. Dan ia bukan hanya penggagas, yang mengatur, yang menginisiasi, tetapi ia pun yang memimpin perjamuan tersebut. Gambaran Yesus sebagai kepala meja sudah dilihat oleh pemazmur, oleh Daud. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah.
Pekerjaan Roh Kudus yang memberi penglihatan apa yang akan Yesus genapi saat makan malam, saat perjamuan di malam ia diserahkan. Gambaran Yesus sebagai kepala meja telah dinubuatkan oleh pemazmur. Saat Yesus memimpin perjamuan, seluruh peserta dijamin keamanannya, dijamin oleh perlindungannya, sehingga pemazmur katakan, di hadapan musuh aku bisa menikmati hidanganku, karena sang kepala meja yang memberi jaminan keamanan, memberi jaminan perlindungan kepada kita, si penerima perjamuan. Itu yang menjadi gambaran yang bisa kembali meneguhkan kita. Saat kita makan tubuh dan minum darah Kristus, kita pun diingatkan, aku aman di dalam Kristus, sehingga meski aku harus kehilangan nyawaku, meski tubuhku harus lenyap, tetapi aku percaya aku aman karena Yesus kepala meja menjamin aku untuk menikmati berkat-berkat rohani daripadanya. Haleluya, segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Dan diingatkan, kita beroleh jaminan keamanan, jaminan perlindungan, bukan karena jasa kita, bukan juga karena oleh perbuatan baik kita, sehingga kita beroleh upah untuk dilindungi oleh Dia, untuk dijagai oleh Dia, untuk menerima jaminan keamanan dari Dia, bukan karena kita, bukan karena jasa dan perbuatan baik kita, tetapi oleh pendamaian yang Ia kerjakan di Kalvari. Kita aman. Haleluya. Kita dilindungi. Apapun yang terjadi, kita bisa menikmati apa yang Ia janjikan. Glory, 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 glory. Segala kemuliaan bagi Kristus. Itu sudah dilihat oleh pemazmur dan itu kiranya menjadi pengalaman kita. Karena kita hidup di zaman yang dilihat oleh pemazmur. Kita telah menikmati. Pemazmur menikmati tetapi tidak dalam penggenapannya. Kita yang menikmati di dalam penggenapannya. Karena Kristus telah mati 2000 tahun yang lalu. Puji Tuhan. Baru kita bicara tentang masa yang akan datang. Di masa lalu kita mengingat akan kematian Kristus. Di masa sekarang kita proklamirkan, kita serukan, kita megahkan, kita bangga-banggakan bahwa Kristus Sang Juru Selamat bukan hanya pahlawan yang telah meninggal, yang telah wafat, tetapi sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, Juru Selamat yang menjamin keselamatan. Ia sudah bangkit dan ia sudah menang. Di masa yang akan datang, saat kita makan tubuh dan minum darah Kristus, kita sambil memandang ke depan bahwa kita akan bertemu dengannya muka dengan muka. Di mana persekutuan kita dengan Kristus mencapai kesempurnaan. Haleluya. Haleluya. Penggenapan secara sempurna akan terjadi pada hari kedatangannya kembali. Puji Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian sang pahlawan sampai sang pahlawan datang kembali. Menjemput gerejanya, menjemput orang-orang tebusannya, menjemput para mempelai wanitanya. Puji Tuhan. Makna kedua, persekutuan dengan tubuh Kristus, gereja. Persekutuan dengan Kristus juga menandakan, denotes, persekutuan dengan tubuhnya. Dan khususnya Rasul Paulus di 1 Korintus 10 mengingatkan
Apa yang dimaksud dengan persekutuan tubuhnya? Itu adalah sebuah persekutuan yang membutuhkan diruntuhkannya segala bentuk tembok pemisah. Seperti halnya roti adalah satu, bukan terdiri dari potongan-potongan roti, bukan terdiri dari sekat-sekat roti, tetapi roti adalah satu. Demikianlah persekutuan yang ditunjuk oleh ritual kita makan roti dan minum anggur itu sebuah persekutuan yang membutuhkan diruntuhkannya segala tembok pemisah, segala bentuk tembok pemisah, baik itu suku, baik itu tembok pemisah budaya, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Semua diruntuhkan. Di dalam Kristus kita bisa bersehati, bisa bekerja sama, bisa bersinergi, bisa berkolaborasi. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Saat bicara tentang satu tubuh, Paulus menunjuk pada dimensi persekutuan horizontal. Jadi dalam perjamuan suci terjadi persekutuan vertikal, gereja, orang-orang percaya kita dengan Kristus itu vertikal juga horizontal, di mana kita melakukan perjamuan suci di dalam kesehatian. Paulus lewat ayat yang sudah kita baca menegaskan pentingnya persekutuan, kesehatian, kesatuan antara penerima perjamuan suci. Barulah berkat itu maksimal diterima oleh kita semua yang sedang bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Tanpa persatuan, tanpa kesehatian, saat ada curiga, pertentangan, permusuhan, maka ritual perjamuan suci hanyalah sekadar ritual. Dikit sekali dampak yang akan kita terima, dikit sekali makna yang bisa kita terima saat kita hidup dalam pertentangan dan permusuhan. Kemudian kita lihat selanjutnya, penerima perjamuan suci. Dalam aliran Pantekosta dan juga Injili, setiap orang Kristen sejati, yaitu mereka yang telah lahir baru, diundang untuk berpartisipasi dalam perjamuan ini, menyampingkan syarat-syarat lainnya. Dalam aliran-aliran gereja lain, denominasi gereja lain, pengajaran gereja lain, ada yang lebih ketat. Contohnya, ada yang mengajarkan bahwa penerima perjamuan suci harus lebih dahulu menerima sakramen baptisan air. Tetapi pada umumnya di Pantekosta dan juga Injili evangelikal itu lebih bebas, lebih open, lebih terbuka. Setiap orang yang lahir baru, meski belum dibaptis karena berbagai hal, berbagai halangan, berbagai pertimbangan, belum dibaptis, tetap bisa diundang berpartisipasi dalam perjamuan suci. Hakikat, kita masuk ke bagian terakhir di pagi hari ini, hakikat perjamuan suci. Sementara mayoritas aliran, denominasi setuju bahwa Yesus Kristus sendiri hadir di perjamuannya, ia hadir sebagai kepala meja hidangan, sebagai kepala meja perjamuan,
kepala meja makan malam bersama dia. Namun demikian, kehadirannya itu ditafsirkan secara berbeda-beda. Ada 3 yang menjadi major pandangan yang diikuti atau diyakini oleh banyak orang. Pertama adalah transubstansiasi, kedua konsubstansiasi, ketiga simbol. Kita lihat satu persatu. Gereja Katolik Roma percaya bahwa roti dan anggur itu mengalami perubahan metafisik saat para imam memberkati roti dan anggur tersebut. Mereka percaya roti berubah menjadi daging Kristus dan anggur menjadi darahnya. Secara metafisik, dalam perubahan metafisik, roti jadi daging atau tubuh Kristus, anggur jadi darah Kristus. Pemahaman ini, konsekuensi logisnya adalah siapapun tak bergantung pada iman dan pengertiannya, siapapun saat makan roti dan minum anggur, terima pengampunan dosa atas dosa-dosa yang memang bisa diampuni. Itulah pengertian dari Gereja Katolik Roma. Jadi meskipun orang tersebut mungkin ikut-ikutan, kurang ngerti apa makna dari perjamuan suci, tetapi setiap orang, karena tubuh itu daging Kristus sendiri. Anggur itu darah Kristus sendiri. Maka ya konsekuensi logisnya adalah setiap orang yang terima tubuh dan darah Kristus, ya ampunilah dosanya. Dosa apapun itu yang bisa diampuni, pasti diampuni. Mau dia sadar akan dosanya atau enggak, mau dia menyesali dosanya atau enggak, tetapi saat ia terima yang namanya tubuh Kristus, yang namanya darah Kristus, yang penuh dengan kuasa itu, ya mau gak mau diampunilah dosanya. Apapun dosa venial, dosa kecil atau ringan, dosa yang bisa diampuni dari seseorang saat makan tubuh dan darah Kristus, ya diampuni. Itu konsekuensi logisnya dari pandangan ini. Sebuah pandangan yang dirumuskan dalam Konsili Lateran keempat tahun 1215 dan diteguhkan dalam Konsili Trent tahun 1551. Pandangan ini dikenal dengan istilah transubstansiasi, menunjuk pada perubahan substansi yang terjadi. Mereka meyakini bahwa dalam hal tampak emang tetap roti, tampaknya tetap roti, rasanya tetap roti. Kita bisa katakan teksturnya tetap roti dan lain-lain. Anggur ya tetap rasanya anggur, tampaknya anggur, tetapi esensi, substansi metafisiknya itu mengalami perubahan. Mereka menafsirkan secara literal pernyataan Yesus berikut ini. Dan ketika Yesus dan murid-murid sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Itu yang ditafsirkan secara literal, secara jasmania oleh Gereja Katolik Roma. Saat Yesus berkata, inilah tubuhku, mereka memandang roti yang diambil Yesus, yang dipecah-pecahkan oleh Yesus, sekarang di tangan Yesus sudah menjadi tubuhnya. Demikian pula halnya dengan darahnya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, murid-muridnya, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Inilah pemahaman, pandangan
transubstansiasi. Dan kita menolak pandangan ini. Kita menjawab pandangan ini, dasarnya adalah pertama, karena kita yakin konsep ini sama dengan menyatakan tubuh dan darah Kristus itu bersifat maha hadir. Berada di surga, juga di segala tempat di bumi, di mana Ekaristi dilaksanakan. Itu berarti pemahaman ini mencampur adukan keilahian dan kemanusiaan Kristus. Yang berarti menentang rumusan Konsili Kalsedon. Kita sudah pernah bahas di bab Trinitas. Yang menyatakan bahwa kedua natur Kristus, keilahiannya, kemanusiaannya itu bersatu dalam satu pribadi, tapi tak bercampur, tak berubah, tak berbagi, dan tak terpisah. Menyatu tetapi tak bercampur. Rumusan ini menyatakan bahwa natur manusia Yesus Kristus tetap terbatas karena nggak tercampur, nggak bercampur dengan keilahiannya. Manusia Yesus ya tetap manusia Yesus. Kemanusiaannya Kristus ya tetap kemanusiaannya seperti kita. Memiliki keterbatasan. Tidak ada manusia yang maha hadir. Sekali lagi, tidak ada satupun manusia yang maha hadir. Dan saat dikatakan Yesus sama, menjadi sama seperti kita, berinkarnasi, menjadi sama seperti kita, Yesus dalam kemanusiaannya itu tetap terbatas. Yesus terbatas dalam natur kemanusiaannya. Dan itu tak tercampur, tak bercampur dengan keilahiannya. Itu berarti dalam keterbatasan manusianya, saat ini natur manusia Kristus, daging dan darah Kristus di surga. Berada di surga. Ia nggak bisa maha hadir dalam kemanusiaannya. Sama seperti kita manusia nggak bisa maha hadir. Saya di sini, ya di sini. Saya di kamar ini, ya di kamar ini. Kedua, menjawab pandangan dari transubstansiasi. Konsep ini sama dengan menyatakan bahwa Kristus belum menyelesaikan karya keselamatannya di Kalvari. Salib itu belum selesai. Mengapa? Karena pandangan ini mengajarkan bahwa tubuh dan darahnya dikurbankan terus berulang-ulang. Setiap yang terima, diampuni dosanya. Padahal Ibrani mengajarkan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Yang menantikan Dia. Kita sama-sama menantikan Dia. Kita sama-sama menantikan Kristus datang menjemput kita. Ini pun memberi penegasan, puji Tuhan, bahwa karya Kalvari sudah selesai. Terjadi saat itu ia memecah-mecahkan tubuhnya secara literal, tubuhnya tercabik-cabik. Saat itu secara jasmania kita yakin darah Kristus tertumpah. Saat itu sudah selesai pengorbanan Kristus. Tubuh dan darah Kristus enggak lagi diulang-ulang dipecah-pecahkan
dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Karena itu pandangan yang telah kita lihat ini merupakan pandangan yang kita tolak. Kedua, pandangan konsubstansiasi. Mirip sebenarnya. Pandangan ini menyatakan bahwa memang roti dan anggur enggak berubah secara substansi. Tetapi bahwa tubuh dan darah Kristus berada bersama-sama berada di bawah under dan berada di dalam roti dan anggur. Jadi sebenarnya mirip, sedikit dimodifikasi aja. Pandangan ini dianut kaum Lutheran, diajarkan, dicetuskan oleh Martin Luther. Menunjukkan kuatnya pengaruh pandangan tadi yang awal, transubstansiasi terhadap teologi Martin Luther. Ia hanya memodifikasi sedikit pandangan tersebut. Nah, kemudian untuk mendukung pandangan ini, Luther pun mengajarkan bahwa kemanusiaan Kristus itu bersifat maha hadir. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Untuk mendukung apa yang ia ajarkan, bahwa tubuh dan darah Kristus hadir bersama-sama, hadir di bawah, hadir di dalam. Meski tidak terjadi perubahan secara substansi. Itu yang Luther ajarkan. Nah, untuk mendukung teori tersebut, pandangan tersebut, Martin Luther pun kemudian mengajarkan tentang kemahadiran, ubiquity, kemanusiaan Kristus setelah kenaikannya ke surga. Bahwa Yesus dalam kemanusiaannya maha hadir. Sebuah doktrin yang gak ditemukan dalam Alkitab. Menjawab pandangan ini kita perlu melihat pernyataan Kristus, inilah tubuhku, inilah darahku, itu secara rohani. Bukan literal, bukan jasmani. Dengan cara itu kita bisa memahami dengan benar. Kalau enggak, maka kita akan selalu melihat seperti Gereja Katolik Roma atau seperti kaum Lutheran. Kita perlu melihat bahwa saat Yesus berkata, inilah tubuhku, itu bicara tentang rohani. Yesus sedang menunjuk kepada sebuah realita, kenyataan rohani. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bicara tentang perjanjian baru. Sebuah perjanjian yang terjadi secara rohani. Nggak ada satupun notaris, kantor-kantor hukum yang mencatat secara tertulis perjanjian baru ini. Terjadi secara rohani. Dan saat Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah khususnya darahku, darah perjanjian baru, Yesus sedang menunjuk pada sebuah realita kenyataan rohani yang diwakili oleh roti dan anggur, dan yang Yesus nyatakan, inilah tubuhku dan darahku. Haleluya. Kiranya kita lebih mengerti bagian-bagian ini sehingga setiap bulan kita menerima tubuh dan darah Kristus, pengertian kita lebih dalam lagi. Dan pengertian kita benar, tidak menyimpang. Glory, glory, dan glory. Karena kita akan dapati di akhir zaman akan semakin banyak perkara-perkara yang menyimpang. Termasuk saat menafsirkan perjamuan suci. Perjamuan suci dianggap sebagai obat penyakit. Itu sebelumnya sesuatu yang aneh banget. Tetapi di gereja modern itu sesuatu yang cukup umum. Khususnya di negara kita. Pada zaman Luther, pada zaman Calvin, mungkin hanya minor sekali
hanya 10 orang, hanya 20 orang yang meyakini pemahaman semacam itu. Tetapi sekarang di Indonesia bisa jutaan orang meyakini perjamuan itu obat untuk penyakit saya. Konsep yang gak pernah ada sebelumnya bisa muncul di akhir zaman ini. Karena itu perlu pemahaman yang benar sehingga kita bisa terima dampak yang maksimal saat kita makan tubuh dan minum darah Kristus. Terakhir di pagi hari ini kita akan melihat pandangan yang kita pegang, yaitu Yesus hadir, daging dan tubuh Kristus itu hadir secara rohani. Dan roti, anggur hanyalah simbol, hanyalah tanda. Pandangan ini menyatakan bahwa perjamuan kudus adalah simbol. Roti dan anggur adalah simbol atau lambang sesuai dengan perkataan Kristus bahwa perjamuan merupakan peringatan akan dirinya sebagai tanda penunjuk ke Kalvari. Kita mungkin lupa minum darah Kristus, makan tubuh Kristus, itu kita seperti sedang melihat sebuah tanda penunjuk. Ingat lagi Kalvari, puji Tuhan. Zwingli dan Calvin mengajarkan pemahaman ini namun dengan perbedaan yang cukup signifikan. Bagi Zwingli, benar-benar sebatas peringatan. Sedangkan Calvin menekankan kehadiran Kristus secara rohani. Jadi dapat kita katakan kita kaum Pentakosta, kaum karismatik yang tentu terus belajar dalam firman, yang punya semangat back to Bible, kita ikuti Calvin. Kita ikutin John Calvin. Karena itu jika ada orang-orang Pentakosta, orang-orang karismatik terlalu alergis sama namanya Calvinis, itu cukup aneh sih. Karena ternyata kita mengikuti pemahaman dia. Kita bersyukur atas jasa dia sehingga pemahaman ini bisa dirumuskan. Memang sudah ada di Alkitab, tapi kan kita lihat ada berbagai tafsiran. Kita bersyukur punya John Calvin yang merumuskan, yang memberi penegasan bahwa roti dan anggur hanyalah simbol tanda. Perjamuan suci itu memang sesungguhnya tanda, tetapi di situ Yesus hadir dalam kemahakuasaannya, dalam kemahakasihnya secara rohani. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kehadiran Kristus dimengerti sebagai kehadiran dinamis, serupa dengan makna peringatan. Kita sudah bahas di awal tadi. Peringatan bukan hanya sekadar mengingat untuk melupakan, mengingat tanpa dampak terhadap keseluruhan hidup kita. Oh no, peringatan itu memberi dampak luar biasa terhadap keseluruhan hidup kita. Bukan hanya hati, pikiran, bahkan tubuh kita. Karena hati dan pikiran kita teringat kembali kepada pengorbanan Kristus. Saat kita mulai kurang cinta kepada Kristus, tubuh dan darah Kristus kita terima dengan benar, maka Roh Kudus bekerja. Anugerah surga itu tercurah. Hati kita dijamah, roh kita dijamah, tubuh kita juga diberi semangat baru untuk berkarya bagi Kristus, untuk bekerja bagi Kristus dengan penuh cinta. Seperti diberi semangat baru tubuh ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kehadiran Kristus dimengerti sebagai kehadiran dinamik penuh dengan kuasa.
Kita kenal dinamit yang berdaya ledak luar biasa. Demikianlah pekerjaan Roh Kudus lewat perjamuan suci. Luar biasa. Luar biasa. Akan berdampak secara maksimal, signifikan. Tentu bukan kepada sembarang orang. Bukan kepada sembarang orang seperti yang dipahami oleh Gereja Katolik Roma. Dampak signifikan, dampak maksimal hanya bisa dinikmati, hanya bisa menjadi bagian kita yang terima perjamuan suci dengan sikap hati yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Kehadiran yang sungguh berdampak. Kehadiran Kristus sebagai kepala meja, kita bisa, meskipun yang memimpin pendeta, pastor, gembala, tetapi kita secara rohani kita bisa melihat Yesus sedang memimpin perjamuan suci ini. Kemudian kita di dalam kesehatian saudara seiman, kita saling mendoakan, kita saling merasakan kasih satu sama lain, kita saling membangun, di mana kita terus merasa semakin erat Yesus datang untuk menghadirkan berkat-Nya. Seperti urapan, minyak urapan turun dari kepala Harun ke janggutnya. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Dampak-dampak luar biasa kita akan lihat di kemudian hari setiap kita memperingati perjamuan suci. Kiranya itu yang menjadi pengalaman kita setelah kita belajar doktrin perjamuan suci di pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan. Pelajaran pagi ini kita akan tutup dengan doa, baru kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kembali lagi kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh Tuhan Yesus mendapatkan pengertian-pengertian lagi yang baru tentang perjamuan suci Tuhan. Biar kami boleh lagi lebih mengerti, memaknai dengan benar, dalam kami memakan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah itu terus Tuhan Yesus kami boleh mengerti, Tuhan Yesus yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat pagi hari ini. Biarlah itu boleh terus memberkati kehidupan kami. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang akan mendengarkan juga boleh diberkati melalui pembelajaran saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bersyukur Engkau juga berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai lebih lagi lebih heran untuk menjadi alat-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Di sepanjang hari ini juga dalam setiap kegiatan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.